Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial cara membuat RAB ya, membuat analisis RAB ya, lanjutan dari yang kemarin ya. Jadi teman-teman yang sudah memahami 5 kendala yang sering terjadi dalam merencanakan RAB itu sudah diatasi semua. Nah, sekarang kita masuk ke membuat analisisnya ya. Lanjutan dari yang pertama ini ya. Nah, membuat analisis. Nah, sebelum saya mulai, ada dua hal yang akan saya perbaiki, yang saya koreksi ya. Dan maksudnya satu yang saya koreksi, satu yang saya tambahkan. Nah, jadi yang pertama itu yang saya tambahkan itu setelah kita menyelesaikan 5 kendala ini, ada satu lagi ya yang lupa saya sampaikan ya, yaitu analisis harga satuan pekerjaan. Nah, analisis satuan pekerjaan ini kalian harus punya juga ya. Nah, itu kalian tinggal download aja di mana? Di Google berdasarkan Permen PUPR nomor 1 tahun 2022. Itu kalian ketik aja tuh. Nanti akan muncul. Nah, itu untuk harga satuan meter persegi boblam itu ada semua di sini ya. Di situ semua ya. Nah, nanti ada koefisien. Nah, koefisien ini apa? Nanti kita sama-sama kita bahas ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ingin saya koreksi yaitu di menit ke-8 video saya yang sebelumnya tentang RAB, di menit ke-8 itu saya sebutkan itu adalah kolom struktur ya. Itu saya salah sebut, mohon maaf. Ini bukan kolom struktur ya, ini adalah balok struktur. Oke teman-teman. Oke, kalau begitu mari kita mulai tutorialnya. Oke, pertama-tama yaitu kita buat analisis ya. Nah, ini yang kemarinnya kita buat analisisnya. Oke. Nah, perhitungan volume pekerjaan. Yang pertama pembersihan lahan ya. Pembersihan lahan itu kita lihat di sini. Nah, ini dia. Di sini ya. Nah, ini dia. Ini lahan yang mau kita bersihkan, yaitu panjangnya itu 33,99 cm atau 33 meter, 34 meter. Dan lebarnya itu 14,37 meter. Oke, kita bulatkan aja ya. Kita bulatkan menjadi 35 dan lebar itu 15 meter. Maka itu luas lahannya sama dengan sum ini dikali, ini rumusnya ya, dikali pencet shift lalu tahan lalu bintang lalu klik ini 15. Oke, ini dia 552 meter persegi. Nah, ini caranya. Lalu kita isi di sini. Caranya itu sama dengan klik ini, enter ya, kayak gitu ya. Itu pembersihan lahan. Pembersihan lahan sudah selesai. Lalu kita masuk ke nomor 2, pemasangan boblam. Nah, pemasangan boblam itu panjangnya kita lihat pondasi mana pondasi ya, ini dia pondasi. Ini panjangnya 28,10 meter dikali ini ya boblam itu ini dia 9,82 82,5. Oke. Di sini 28,10 meter ditambah berapa tadi? 9,825 meter. Nah, dia 2 ini dari mana? 2 ini jadi kita masang boblam itu dilebihin ya. Ini 1 meter ke sini, 1 meter ke sini, ke sini, 4 sisinya ya. Dilebihin 1 meter 1 meter. Jadi 2 meter sini, 2 meter sini. Maka panjangnya yaitu sama dengan sum ini dikali 2 lagi. Kali 2. Oke, kali 2-nya dari mana? Dari 2 sisi ini dan sisi ini ya. Oke, bukan yang ini ya. Nah, ini juga berikutnya lebarnya juga sama, tapi tidak perlu kita ketik sum tadi. Kalau sama seperti itu dan berbaris seperti ini, kita tinggal klik ini. Nah, tanda yang di sini tinggal kita tarik. Nah, ini sama nih. Nah, itu kan dikali 2 juga. Nah, jadi total panjangnya yaitu sama dengan sum. Nah, ini tinggal kita tarik aja nih.
Oke, enter. Nah, 83 meter lari ya, 83,5,8 5 meter lari. Lalu kita isi di sini ya. Lalu penyediaan air bersih itu kita LS saja langsung ya, nggak mungkin kita buat per liter ya. Tapi bisa juga, tapi repot tuh, nggak usah lah. Ini juga LS, dokumentasi LS, ini LS ya. Kenapa LS nanti kita bahas juga nih dikit. Lalu lanjut ke pekerjaan galian tanah dan urukan. Oke, urukan itu ya dikembalikan ya. Nah, galian tanah fondasi, ini rumusnya. Galian tanahnya luas penampang sama dengan luas bawah, lebar bawah ditambah lebar atas dibagi 2 ya, dikali tinggi. Nah, ini dia, sama dengan sum lebar bawah 0,70 ditambah pencet kontrol, ditambah ini, lalu dibagi 2 ya, dibagi 2, lalu dikali shift dikali ini dia hasilnya. Oke, luas penampang. Panjang pondasi itu yaitu panjang pondasi itu 210,8 ya, 210,8. Dapat dari mana 210,8? Kita lihat pondasinya. Nah, ini dia. Panjang ini 28 meter ini 1 2 3 4 dikali 4, lalu ditambah lebar ini, lebarnya 982,5 ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 dikali 8 ya, dikali 8, lalu ditambah ini jangan lupa 1 2 3 4 5 6 kali 6 ya. Nah, maka dapatlah 210,8 meter. Oke. Nah, volume pondasinya yaitu luas penampang dikali panjang pondasi. Luas penampangnya yaitu sum ini luas penampang dikali ini ya, enter. Nah, itu dia dapat. Oke. Nah, lalu kita tulis di sini. Satuannya meter kubik ya, meter kubik. Lalu nomor 2, urukan tanah kembali. Urukan tanah kembali itu dikembalikan lagi tanahnya ya. Nah, urukan tanah samping pondasi itu di sini, di samping sini ya, sampai sini ya, dia sampai sini aja nih. Oke, bukan 30 nih. Nanti 30 tuh. Nah, itu 1/4 galian tanah. Galian tanah itu ini kan. Ini dia galian tanah. Oke, galian tanah ini berarti sama dengan sum kopi dulu ini, lalu sama dengan sum 0,25. 1/4 itu kan 0,25 tuh boy, tinggal dikali galian tanah ini. Oke, enter. Nah, ini dia dapatnya. Lalu urukan di bawah lantainya urukannya itu luas bangunan. Nah, luas bangunan itu kita cari dulu luas bangunannya itu berapa boy. Luas bangunan itu ini dia. Luas bangunan itu ini luasnya 28 luas bangunan ini dia, luas bangunan itu, oh ini nih luas bangunan tuh boy, sampai sini bentar dari sini ya luas bangunan, oh lantai ya, seluruh lantai ke sini luas bangunan. Oke, luas bangunan tuh ini apanya, paretnya. Nah, ini dia luas bangunan. Itu luas bangunan itu ini luas bangunan itu berapa tuh? Nah, dia oke 29,30. 29, nah dari luas bangunan 29,30. Terus di sini aja ditulis. Betul aja. Terus dikali ya. Dikali ini nih. Ini yang dia dikali tuh, ini dia. Dari sini sampai mana dia? Sampai sini ya, dari sini sampai sini.
dari sini sampai sini. Oke, berapa nih? 1000, 1 meter, 10 meter, sorry, 10 kali 10. Oke, luas bangunan itu sama dengan sum ini dikali ini. Oke, lalu dikali ini dia luas bangunan. Oke, luas bangunannya ini tebal urukannya itu berapa tuh? Tebal urukan itu sama dengan ini ya. Ini dia tebalnya, ini dia, ini meter kubik, meter persegi. Oke, tebalnya itu ini. Nah, jadi totalnya yaitu luas bangunan dikali tebal ya. Oke, sum ini dikali, sum ini dikali ini, boy. Enter. Nah, ini dia dapatnya ya. 87 meter kubik. Oke, gimana? Gampang kan? Belum pusing kan? Enggak lah, nggak pusing. Gampang aja ini rumus-rumusnya, boy. Oke, kita lanjut ke bagian urukan pasir di bawah pondasi. Nah, urukan pasir di bawah pondasi. Nah, ini dia. Mana dia? Nah, ini dia ya, urukan pasir di bawah pondasi itu, ini dia. Nah, ini dia urukan pasir di bawah pondasi itu. Itu tebalnya yaitu berapa urukan pasir di bawah pondasi? Panjang pondasi itu ini ya. Sama ini ya, panjang pondasi. Sudah kita hitung tadi, panjang pondasi itu ini dia, panjang pondasi. Lalu tebalnya sama dengan tebal ini dia 5. Tebal. Sorry, lebar. Mana lebar? Ini lebar. Oke, enter. Lalu tebalnya sama dengan ini, tebalnya. Ini dia. Nah, lalu urukan pasirnya itu volumenya yaitu ini dia ya. Ini dia, ini kali ini dikali ini. Oke. Lalu setelah itu urukan pasir di bawah lantai, Oh, ini salah nih. Di bawah lantai itu di sini nih, boy. Di sini dia ya, boy ya. Pas di atas ini nih. Sorry, di sini dia, ada di sini dia, di bawah lantai. Oke, tebalnya itu 10 cm ya, 10 cm. Sama dengan tebal urukan pasir itu nih. Sama dengan ini, misalnya nih gambarnya, boy. Jadi luas bangunan dikali tebal urukan pasir nih ya. Luas bangunan ini dikali ini. Ya, enter. Oke, dapat sudah ya. Oke, Pak. Ininya sama dengan ini. Oke, meter kubik juga dia. Oke, lanjut ke pekerjaan pemasangan dan plesteran, boy. Pekerjaan pemasangan batu kosong. Oke, pekerjaan pemasangan batu kosong. Panjang total pondasi 210 meter. Lalu lebarnya ini, panjangnya tebalnya ini. Ini ya. Yang batu kosong tuh ini nih. Jadi dia batu kosong itu ada di sini. Nah, lalu kita kalikan aja. Ini kali ini kali ini, enter. Nah, ini dia dapat ya, sama dengan sum, sama dengan ini meter kubik juga ya, boy. Nah, lalu panjang pondasi batu gunung tuh ini nih, di sini adalah batu gunung nih, batu gunung ya. Panjang pondasinya itu adalah ini panjang pondasi kita. Lalu lebar bawah ini, lalu lebar atas ini, lebar tingginya ini ya. Nah, ini dia luas penampang dulu, kita cari luas penampangnya itu yaitu lebar bawah ini ditambah ini, ditambah lebar atas ini, lalu dibagi dua ya, bagi dua, lalu dikali tinggi. Ini dia, enter, 0,88 ya. Nah, sudah dapat luas penampang, lalu kita buat volumenya, boy. Volumenya yaitu apa? Luas penampang dikali panjang pondasi totalnya, panjang total. Panjang total apa nih? Panjang total pondasi ya. Ini dia, enter. Lalu lanjut ke 3 ya. Oh, ini kita buat dulu nih.
di bagian sini ya, sama dengan ini meter kubik juga. Jadi kita butuh batu gunungnya itu sebanyak ini ya, sebanyak 185 meter kubik. Lalu pasang batu bata. Pasang batu bata itu di dinding lantai 1. Oke, dinding lantai 1 pasang batu bata. Nah, ini dia batu batanya. Oke, tingginya itu 343 ya. Untuk luasnya, untuk panjangnya itu berapa tuh? Tuh. Kita tinggal ke sini aja. Mana. Sorry, ini dia. Nah, ini ya. Ini panjangnya itu ini kalian tambahkan semua nih, boy. Ini kalian tambahkan semua yang di dalam sini, lalu dikurangin ini ya, jangan lupa dikurangin luas dari ini ya, kurangin luas dari apa namanya tuh, jendela dan pintu ya, boy. Oke. Nah, itu panjangnya itu, total panjangnya yaitu ini ya, 80,5. Oke, panjangnya itu 80,5, sedangkan tingginya itu ini ya. Oke, sorry, kita pindahkan aja nih. Panjangnya itu ini. Jadi sum ini dikali tinggi lantai satunya ya, tinggi ini nih. Nih, 343. Oke, sudah dapat kita ini ini dikali ini. Oke, dapatnya yaitu ini dia. Oke, panjangnya meter persegi. Oke, luasannya meter persegi ya. Lalu luas lubang pintu depan ya, pintu mana pintu utama. Nah, ini dia pintu utama itu. Nah, ini dia, kalian ukur ini ya, kusennya ini ya. Lalu kalian ukur lagi nanti jendelanya juga, jendela bagian depan dan bagian belakang, boy. Bagian sini nanti jendelanya. Oke. Nah, itu panjang, tinggi, jumlah pintu. Oke. Jadi panjangnya itu yaitu 225 meter dikali, sum dulu. Sum panjangnya itu 2,25 dikali tingginya tadi berapa tuh tingginya itu ini ya. Ini kita bikin ini harusnya tinggi, ini panjang ya buat apa deh. Ini panjangnya itu berapa tuh panjangnya? 1,05 dikali tingginya tadi 2,25. Oke. Dikali tinggi dikali jumlah pintu, boy. Jumlah pintunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Nih, 6. Dikali 6. Enter. Nah, ini dia dapatnya 14. Luas pintu itu 14 meter persegi. Oke, lalu lubang jendela depan. Oke, lubang jendela depan ini yang tadi saya bilang ya, lubang jendela depan itu berapa? Panjangnya sum sepanjangnya tadi berapa tuh? Panjangnya itu 1,05 dikali tingginya berapa tuh? Tingginya itu 1,75 ya. Nih tinggi ini 1,75 nih. Tingginya 1,75 dikali jumlah jendela 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga, 6 kali 6. Oke, ini dia 11 meter persegi. Nah, lubang jendela belakang itu berapa tuh? Lubang jendela belakang itu ini dia ya, lubang jendela belakang itu totalnya itu lubang jendela belakang
itu 7,65 7,68 ya, 7,68 meter persegi. Nah, ini caranya gini juga ya, sama ya nyarinya. Nah, total dinding luar itu, dinding luar dikurang pintu dan jendela, dikurang jendela belakang juga ya, sama dengan sum mana dinding luar luasnya ini dikurang ini, dikurang ini, dapatnya ini dia. Kita tarik dulu. Oke, ini ya meter persegi, 200 meter persegi. Sorry boy. Oh ya, betul. Ini ya, ini dinding luar tuh. Lalu dinding dalam tuh mana? Ini dia dinding dalam. Ini bagian dinding dalam, ini bagian dinding dalam, ini bagian dinding dalam ya, oh ya. Nah, itu dinding dalam itu panjangnya yaitu 64,9 ya, 9. Lalu kita kalikan tinggi ya. Tingginya itu berapa? Dinding dalam tadi sama ya. Dikali, sama sum dulu nih, sama dengan aja. Sama dengan dikali tingginya ini. Ya, enter. Nah, ini dia. Ini dapatnya segini. Oke, 22 berapa nih panjangnya? Oke, panjang dinding dalam 222 meter persegi. Oke, luas lubang pintu kamar mandi itu luasnya 0,7 dikali 1,95 dikali 6 pintu ya, kali 6 pintu. Dapatnya 8,19. Oke, kalian hitung aja nanti ya. Lebarnya, tingginya itu dapatnya segini. Oke, lalu total dinding dalam itu yaitu, kan dinding dalam hanya ada pintu kamar mandi aja ya. Ini aja nih, yang ininya. Ini tambah ini, lalu dikurang ini. Oke, lalu total dinding dalam itu sama dengan sum ini dikurang ini, enter. Oke, ini dia dapatnya ya, meter persegi. Oke, total batu bata lantai 1 yaitu, nah ini dia sama dengan sum totalnya. Total dinding lantai 1 dinding luar itu ini ditambah dinding dalam. Ya. Ini dia dinding dalam. Oke, harus jeli juga ini boy. Kalau nggak jeli salah-salah kita itu nambahin rumusnya salah semua nih. Lalu plesteran dan acian. Plester. Mana? Plesteran, ini dia plesteran. Nah, ini di plester ya, lalu diaci ya, diaci. Oke. Nah, itu luasnya sama dengan ini dia, sama dengan luas dinding lantai 1 ya, boy. Nah, untuk lantai 2 juga begitu, sama lantai 2, hanya berbeda tingginya aja tuh bedanya. Kalau ini 3,29, kalau ini tingginya 3,43 ya, boy. Tapi kalau kalian buatnya tingginya sama, itu ya apa namanya tuh boy, tinggal di ini aja, tinggal disamakan aja. Oke, luas dinding luarnya itu tinggal kita iniin aja, kita tulis aja ya, 143,017. Oke, lalu ntar ini. Nah, ini segitiga ya, rumus segitiga mau itu segitiga sembarang atau segitiga sama kaki itu sama rumusnya. Nah, ini kan sebenarnya punya saya ini rangka plafon, rangka atap. Nah, ini beda nih boy, ini namanya segitiga ini boy, segitiga apa namanya, segitiga sembarang nih, tidak sama ya kakinya ya. Oke. Nah, ini ya dindingnya di sini ada nih, ada dinding bata lantai 2. Nah, ini dia ya, nih boy, bagian atas ini ya kita hitung ya. Ini ada 4 nih, itu 2, 3, 4 sisi nih, 4 biji.
Nah, ini alasnya berapa? Alasnya 9,5. Luas alasnya sama dengan luas alas dikali tingginya ini dibagi 2 dikali jumlahnya tadi ada 4 ya boy, 4. Nah dia 37 meter persegi. Oke. Nah, luas lubang pintu depan itu sama ya, sama dengan yang apa namanya tadi, yang ini ya. Luas pintu depan itu sama dengan pintu depan. Mana luas lubang pintu depan, ini dia. Oke, luas lubang jendela depan sama dengan, jumlahnya juga sama ya. Luas lubang jendela depan ini sama dengan ini. Lalu luas jendela belakang itu sama dengan ini. Lalu total dinding luarnya, nah ini baru kita totalkan ya, sama dengan sum dinding luar ini dia, ditambah segitiga atas ya. Oke, ditambah dulu, ditambah ini segitiga atas nih, ditambah, lalu dikurang ini, dikurang ini, enter. Oke, dapatnya itu ya, meter persegi. Oke, dinding dalamnya itu sama ya, sama seperti yang enggak sama angka 1 ya, karena beda tinggi ya. Tinggi dalam, bagian dalam itu dinding dalam itu luasnya itu 213,521, terus pintu kamar mandi itu 8,3. Oh, ini sama nih, sama dengan pintu kamar mandi, lubang pintu kamar mandi ini dia, pintu kamar mandi sama ya, 11. Lalu apa lagi, total dinding dalam karena 1 kamar mandinya juga, berarti 1 aja dikurangin ini, enter. Nah, untuk lantai 2 berapakah batu batanya, tinggal kita tambahkan aja, dinding luar ini totalnya ini ditambah dinding dalam ini ya, dinding dalam ini dia. Oke, meter persegi. Nah, oke, sama plester dan rasiannya juga. Lalu masuk ke pasangan batu bata parit ya, parit. Nah, di sini ada paritnya nih boy. Nah, ini dia parit. Mana dia? Tunggu dulu boy. Galian tanah parit ya, kita tik parit. Oke, ini dia parit. Nah, ini ada parit ya, masa nggak ada paritnya? Harus direncanakan ya. Nah, ini ada paritnya ya, paritnya keliling ini. Ini parit sampai sini ya, sampai sini. Ini kalian hitung semua nih panjangnya berapa itu ya. Nah, jadi panjangnya parit itu yaitu panjangnya itu nih dia, panjang kelilingnya kali 2 sisi ya, sisi kanan dan sisi kiri. Oke, sisi ini sama sisi ini jadi dikali 2. Nah, jadi dikali 2 ya, panjang ini dikali 2. Lalu panjangnya itu segini ya, panjang kelilingnya. Oke, lalu tingginya itu 0,25. Tingginya 0,25 itu ini. Lalu total volume, tinggal kita total volume aja, sama dengan sum ini dikali ini boy. Oke, enter. Nah, dapat dia. Plesterannya juga sama. Nah, di sisi samping itu ini, sisi samping itu sama dengan ini ya, pasang batu bata nih di samping sini aja di plester tuh. Jadi kita plester itu di bagian sini, di bagian bawah ya, kita plester ya. Di bagian sini kenapa tidak? Karena ini tanah ya, ada tanah di sini. Jadi nggak perlu lah kita plester, ya. Nah, lalu apa lagi boy? Lalu panjang lebar untuk sisi atas itu di sini nih, plester juga ya, di bagian atas ini. Bagian atas ini nih, kita plester. Oke. Nah, ini dia.
Oke, bagian plesteran atas itu sama dengan volumenya, yaitu panjang keliling sum kelilingnya ini dikali ini. Oke, enter. Nah, ini udah dikali 2 nih, ini kan kali 2 nih. Nah, karena kelilingnya kali 2, nggak perlu lagi kita kali 2 lagi, boy. Nah, lalu sisi bawah juga begitu. Oke, sisi bawah ya ininya aja nih, 15 keliling sama dengan sum ini kali ini, enter. Oke, ini dia dapat total volume plesterannya ini. Oke, lalu setelah itu C, pasang batu bata taman. Nah, taman. Oke, taman. Ini dia tamannya. Ini tamannya panjangnya ini kita hitung semua. Ini 1, 2, 3, 4. Lalu ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8. Oke. Jadi panjang batu bata yaitu sama dengan sum ini panjang ini dikali ini dia ya, ini panjangnya ini 12 nih, 12 meter, 60 tadi itu 1, 2, 3, 4 ya, kali 4 ini dikali 4 terus ditambah berapa nih, ditambah 1 meter kali berapa tuh, dikali berapa, 8 ya, kali 8 terus apa lagi tuh, boy, ditambah lagi enggak ya, ini kali ini, oke dah cukup. Ini dia pasangan batu batanya 54 meter persegi. Lalu tingginya 0,92 ya, tingginya ini nih. Nih tinggi dari sini ke sini 0,92. Lalu volumenya berapa? Volumenya ini dikali ini sama dengan ini. Oke. Nah, untuk plesterannya sisi luarnya itu sama ya, sama dengan ini aja nih. Ambil sisi luar 1, 2, 3, 4. Sisi dalamnya nggak usah, boy. Sisi dalamnya nggak usah diplester karena itu ada tanah ya. Oke, lalu sisi atas itu nih. Sisi atas ini kita plester juga ya. Sisi atasnya itu sama dengan sisi atas, sisi luar, sisi atas itu 0,10. Ini ya, 0,10. Oh, ini 0,10 juga harusnya, boy, bukan 0,5. Ini 0,10 nih. 0,10 bukan 0,5 nih, tebalnya tuh 0,10. 0,1 nih ya tebalnya, tebal batu bata, boy. Terus ini sisi atas, sisi luar, sisi atas itu sama dengan 0,1 dikali berapa, panjang kelilingnya apa namanya, kelilingnya ini ya, kelilingnya tadi berapa, boy, panjang keliling ini dia, kelilingnya itu ini kali 2 juga. Oke. Nah, atasnya itu ini ya, 11,19. Oke, volume plesteran itu yaitu ini dia, volume plesteran batu bata nih, batu bata. Lalu luas plesteran dan acian itu untuk lantai 1, lantai 2 dan parit taman itu sama dengan ini. Ini tambah ini, lalu tambah plesteran ini ya, ada plesteran ini ya. Oke, tinggal kita kalikan, dapatnya ini. Tinggal kita tambahkan ya. Acian juga begitu ya. Acian itu sama dengan luas plesteran. Jatuhnya apa? Meter persegi. Nah, jadi harus tahu ya, meter persegi, meter kubik itu untuk apa ya. Nah, lalu kita tulis ini. Nah, jadi udah cukup sampai situ dulu ya, teman-teman. Biar nggak panjang kali videonya. Nanti kita lanjut lagi. Nah, kenapa saya buat gambar membuat RAB itu gambar ini, karena gambar ini itu lebih kompleks ya, lebih banyak ya item-itemnya. Jadi kalau teman-teman saya buat satu lantai itu kan nggak ada tangganya. Jadi kalau untuk yang kompleks begini, jadi teman-teman enak tuh kalau untuk membuat RAB-nya nanti bisa
lantai 1 ya lebih gampang lah. Oke teman-teman, nah jadi sampai situ dulu ya video tutorial kita. Nanti next ke depan kita lanjut lagi ke bagian plat lantai, bagian yang lain-lain lagi ya. Masih banyak ya, masih banyak yang harus kita buat lagi. Untuk pembesiannya juga kita buat per item ya teman-teman ya, biar paham ya teman-teman. Oke, cukup sekian video tutorial dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kritik, saran, jika ada kesalahan dalam video saya, tolong dikritik ya. Jika ada kesalahan dalam rumus-rumus saya ini, tolong dikritik, disampaikan agar kita sama-sama belajar ya teman-teman. Saya hanya manusia biasa, yang pastilah ada sebuah kesalahan, baik itu dikit atau banyak, itu dari saya semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar banyak teman-teman yang bisa menerima manfaatnya dan menjadi amal jariah bagi saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.